Kelahiran Perpu Cipta Kerja memantik polemik, salah satunya terkait aspek kepentingan yang menjadi syarat penerbitan Perpu. Kompas Collaboration Forum yang mengusung tema menakar kedikdayaan Perpu Cipta Kerja untuk mengarungi ketidakpastian tahun 2023, Jumat 3 Februari 2023 di kantor harian Kompas Jakarta, mengupas latar belakang pemerintah mengesahkan Perpu pada 30 Desember 2023. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang hadir secara daring menggarisbawahi penerbitan Perpu. Subjektif pemerintah untuk mengeluarkan Perpu dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Kepentingan memaksa menjadi syarat utama terbitnya Perpu sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Klausul kegentingan memaksa yang subjektif ini menuai pro kontra. Pihak yang kontra melihat Indonesia tidak dalam masa kegentingan memaksa. Namun pemerintah sebagai pembuat Perpu ini melihat ada kegentingan yang memaksa lahirnya Perpu Cipta Kerja. Staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ellen Setiadi pada Rabu 1 Februari 2023 menjelaskan indikator kegentingan memaksa yang dimaksud. Jadi pada waktu pemerintah menetapkan Perpu Cipta Kerja, Perpu 2 2022 itu tersebut, situasinya pada kuartal 4 itu, beberapa lembaga keuangan internasional memberikan proyeksi di tahun 2023 memotong tingkat pertumbuhan dari dunia sampai dengan regional seperti Indonesia. Jadi kalau kita lihat pada waktu itu data di kuartal 3 dan kuartal 4, bulan Oktober-November, beberapa lembaga keuangan World Bank, World Economic Forum itu merevisi pertumbuhan bahkan sampai 1,7%. Nah, tentu dengan antisipasi bahwa kita harus tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan yang ada dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan, tentu kita harus merespon dari situasi yang ada. Nah, salah satu parameter yang diambil adalah bahwa situasi dunia pada waktu kuartal 4 itu pada saat untuk menuju stagflasi. Nah, itu harus diberikan antisipasi. Jadi Perpu Cipta Kerja adalah upaya pemerintah merespon kebijakan yang terjadi di eksternal, di internasional, supaya perekonomian kita tetap bisa tumbuh dengan baik, supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau persoalan sekarang bahwa ada lagi revisi dari MF tentu adalah dinamika. Nah, modal yang sudah kita lakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada Perpu P2SK, ini adalah merupakan upaya kita untuk tetap bisa mempertahankan kalau nanti situasinya berubah lagi. Karena kan situasi perekonomian dunia kan sifatnya dinamis, sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ada beberapa parameter yang menjadi ukuran perekonomian dunia yang dilakukan. Antaranya adalah berapa lama perang Rusia-Ukraina ini bisa selesai, kemudian harga komoditas, terutama pangan, kemudian ada inflasi global dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi catatan-catatan penting bagi kita untuk menyiapkan kebijakan yang lebih antisipatif. Sebelum Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu Cipta Kerja, beberapa lembaga ekonomi memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di angka 4,5 sampai 5,3%. Proyeksi ini terbukti saat Kementerian Keuangan merilis data pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat sebesar 5,02%. Angka ini di atas 2 tahun sebelumnya, yaitu 2,07% di tahun 2020 dan 3,69% di tahun 2021. Namun jika merujuk pada data Dana Moneter Internasional IMF, pertumbuhan ekonomi global ada di angka 3,2%. IMF memproyeksi pada 2023 pertumbuhan ekonomi global ada di angka 2,07%, yang berarti pertumbuhannya lebih buruk dibanding tahun 2022. Untuk itu mungkin Indonesia bersiap dan mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak begitu baik.